fi ahsani taqwim. Ya. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh. Laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Ya, Rasulullah itu adalah uswah, contoh terbaik buat kita semua. Baik, Lakin rahmati Allah, mari kita mulai kegiatan kita dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lakin rahmati Allah, kita akan memulai dari satu tema kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan dan ada dalam salah satu surat ya, dalam salah satu al-berjanji ya, Sirah Nabawiyah disampaikan di sana dengan kata-kata yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Kalau di masjid seringnya dilagamkan ya, dilakukan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Salah satu teladan yang akan kita teladani adalah tentang sejarah Rasulullah SAW. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya ibunya, syahra ini 2 bulan. Jadi sempurna 2 bulan hamil ya. Tuwfiya bil Madinah, meninggal di sebuah kota. Abuhu, ayahnya bernama Abdullah. Yang meninggal adalah ayahnya di usia beliau 2 bulan di dalam kandungan. Artinya beliau ini Masya Allah telah kehilangan ayahnya saat beliau masih ada di dalam kandungan. Nah, selanjutnya di usia 5 tahun Rasulullah SAW telah kehilangan ayahnya, ibunya. Jadi 5 tahun ibunya, 2 bulan ayahnya. Jadi persis di usia 5 tahun beliau sudah tidak punya ayah dan yatim piatu. Bayangkan, anak masih usia 5 tahun sudah tidak punya ayah dan ibu. Mungkin ada di antaranya adik-adik semua di sini yang mungkin sudah kehilangan ayahnya atau kehilangan ibunya. Nah, Rasulullah kehilangan ayah dan ibu sejak usia 5 tahun. Apa hikmahnya buat kita? Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Karena setiap apapun yang disampaikan, yang terjadi kepada Rasulullah itu ada hikmah, ada pelajaran yang sangat penting. Termasuk kenapa Rasulullah SAW di usianya masih belia, yang masih membutuhkan pelukan ibunya, yang masih membutuhkan lindungan dari ayahnya, beliau sudah tidak punya ayah dan ibu. Masya Allah. Lalu apa kira-kira hikmahnya? Saya nih, Kang Ustadz ini mencoba untuk merenungkan sebuah makna terdalam dari kenapa Rasulullah di usia masih belia, ya masih balita, beliau sudah kehilangan ayah dan ibu. Nah, teman-teman, saudara-saudara semuanya, adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita permisalkan. Ya. Permisalannya begini. Sang insinyur, arsitek bangunan, mau membangun bangunan 10 lantai. Saya ulangi, mau membangun bangunan 10 lantai. Nah, kira-kira ketika membangun bangunan 10 lantai, yang pertama dibangun apa? Yang pertama dibangun adalah fondasi. Betul. Jadi yang dibangun pertama kali adalah fondasi. Nah, saat kita membangun fondasi, saat sang insinyur, sang arsitek membangun fondasi, maka sang arsitek ini mempersiapkan fondasi ini yang kuat, yang bisa menopang bangunan 10 lantai. Ya? Ulangi. Kalau sang arsitek mau membangun
10 lantai bangunan, maka yang pertama dibangun adalah pondasi. Dan ketika membangun pondasi, maka pondasi ini dipersiapkan untuk membangun 10 lantai. Artinya pondasi ini disiapkan besar pondasinya, ada besi yang dimasukkan, cakar yang dimasukkan, batu-batu yang kuat dimasukkan. Jadi karakter dari pondasi itu kuat dan kokoh. Itu arsitek bangunan. Nah, bagaimana kalau arsitek kehidupan? Bagaimana sang arsitek kehidupan mau menciptakan sebuah kehidupan yang tinggi, yang mulia, yang besar, yang sangat sangat mulia. Maka tentunya seperti halnya sang arsitek bangunan membangun lantai-lantai bangunan, maka sang arsitek kehidupan membangun yang pertama dibangun adalah fondasi. Dan arsitek kehidupan bukan manusia. Arsitek kehidupan bukan insinyur. Arsitek kehidupan itu adalah sang pemilik hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah ingin menjadikan hambanya ini, manusia ini, leci itu ada yang jual di Indonesia, Mah? Sukses hidupnya, kokoh, kuat hatinya, maka Allah akan memberikan kepadanya terlebih dahulu adalah fondasi. Jadi yang pertama dibangun adalah fondasi. Masya Allah. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahnya ini adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan pondasi untuk Nabi Muhammad SAW. Usia 2 bulan dalam kandungan, Allah telah pancangkan pondasinya untuk Rasulullah SAW. Diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah. Apa yang diambil oleh Allah? Diambil oleh Allah ayah tercintanya. Gak enak, tapi ini pondasi. Usia 5 tahun, Allah panjangkan pondasi lagi. Allah pancangkan kembali pondasinya. Di mana Rasulullah SAW diambil orang yang paling dicintainya, yaitu ibunya. Persis di usia 5 tahun, beliau sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan saya meyakini, dan mungkin juga saya berharap kata Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, ustadz-ustadzah, termasuk juga adik-adik yang sekarang sudah kehilangan ayah dan ibu. Anak-anak yang kehilangan ayahnya, anak-anak yang kehilangan ibunya, atau panjenengan adik-adik sahabatku yang dirahmati Allah, yang dicintai, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh saya, Masya Allah, kehilangan ayah, kehilangan ibu itu bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Tapi itu cara Allah untuk membangun fondasi kita. Kenapa? Insya Allah nanti panjenengan akan menjadi orang besar. Seperti Rasulullah SAW menjadi orang besar. Kenapa? Begitu sangat berat ujian. Di usia beliau masih muda, beliau sudah masih belia ya, masih butuh main-main. Malah beliau mengembalakan kambing. Ya. Di usia 15 tahun beliau sudah terlibat dalam sebuah organisasi. Sudah berdagang. Dan beliau jarang sekali bermain. Ya. Karena beliau banyak dilibatkan oleh pamannya, oleh kakeknya dalam perdagangan-perdagangan. Masya Allah. Terus beliau mendapatkan banyak ujian. Sampai ketika beliau menjadi Rasul pun beliau masih diuji oleh Allah. Kehilangan istri tercintanya. Kehilangan paman tercintanya. Beliau juga dilempari batu oleh kaum Taif. Ya. Begitu sangat banyak ujian dari Rasulullah SAW yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Ternyata ending dari Rasulullah SAW ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan suri teladan. Ya. Bank kepribadian pribadi sukses. Ya, apalagi referensi-referensi tentang akhlak-akhlak suami yang baik,
untuk istrinya. Referensi seorang ayah yang baik kepada anak-anaknya. Dan referensi akhlak anak-anak remaja, ya, yang ada. Jadi Rasulullah SAW memang Allah berikan kepadanya, kalau bahasa kita mungkin kamus, ya, kamus kepribadian, kamus karakter, ya, kamus kepribadian yang sangat baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, dengan cara apa? Dengan Allah memberikan kepada beliau ujian yang begitu sangat besar. Masya Allah. Lalu apa hikmah yang pertama yang bisa kita lakukan, yang kita dapatkan? Hikmahnya adalah, saudaraku sedang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi yatim, dilahirkan dalam kondisi dilahirkan dalam kondisi kurang ya beruntung kalau bahasa kita, ya. Karena beliau sudah mulai bekerja. Sesungguhnya bukan begitu. Ini adalah cara Allah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai pribadi yang sempurna. Ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang mampu meninggikan lagi. Tidak ada yang mampu untuk menandingi ketinggian kepribadian Rasulullah SAW yang nanti setelah ini kita akan bahas. Nah, adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau hari ini Allah uji kita, kalau hari ini adik-adik mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mungkin kehilangan ayahnya, ada yang mungkin kehilangan ibunya, atau mungkin juga ada yang sudah kehilangan ayah dan ibu. Bapak Ibu guru yang hari ini mungkin dikasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmati, itu adalah alur kehidupan bangunan itu. Sehingga sebaiknya kalau hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika hari ini kita mendapatkan tekanan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, rasanya kita tidak harus mengeluh, apalagi mempertanyakan. Kenapa ya kok saya diberikan nasib kayak begini? Kenapa ya saya sudah meninggal? Tuh lihat teman-teman saya, ayahnya masih ada. Diantarin kalau berangkat sama ayah, kok saya sudah nggak ada. Allah nggak ada sama saya. Tunggu, tidak boleh begitu, jangan begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memancangkan kepada kita sebuah kehidupan yang insya Allah besar. Saya pernah mendengar sebuah kisah, ya, kisah seorang artis, ya. Mungkin teman-teman tahu Sule, ya, Kang Sule. Sule ini artis yang sampai saat ini komedian yang terus bertahan. Ketika di televisi sudah tidak terlalu banyak jobnya, beliau membuat YouTube-nya, ya, dan YouTube-nya subscribernya begitu sangat banyak dan terus viral kontennya. Terus saya ingin tahu kira-kira beliau ini dulunya bagaimana. Ternyata Masya Allah, dulunya luar biasa ujiannya, ya. Beliau ini punya ayah tapi seperti nggak punya ayah. Gitu. Kenapa? Ya dari sejak kecil dia sudah disuruh jualan, sejak SD disuruh jualan. Bahkan pernah Kang Sule ini dipukulin, ya, sama ayahnya, terus diusir sama ayahnya dari rumah. Tidak boleh ada di rumah. Begitu sangat berat. Nah, ketika diwawancara, beliau mengatakan saat itu untungnya, kata dia, saya tidak seperti anak-anak yang lain ketika dihardik sama ayah, merasa tidak adil ayah kepada saya, kata Kang Sule ini. Merasa saya dinomor duakan sama ayah, dibanding-bandingkan sama ayah. Merasa merasa didolimilah sama ayah gitu. Untungnya, kata dia, saya tidak terjerumus pada keburukan-keburukan. Tapi saya terus bekerja, saya terus berikhtiar yang positif. Dan apa kata-kata terbaik yang saya dapatkan dari Kang Sule ini adalah, sesungguhnya hari ini saya berterima kasih kepada ayah khususnya, dan yang lebih penting kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata beliau, telah mentakdirkan saya ketika kecil susah.
Kenapa? Dengan kesusahan itu sekarang saya bisa merasakan hasilnya. Jadi memang terbiasa mandiri sampai sekarang. Nah ternyata apa yang hari ini dirasa oleh kita kurang nyaman, kurang baik, itu insya Allah di masa depan baik adik-adik. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang menurut kita ini jelek gitu, tapi bisa jadi di sisi Allah tuh baik. Dan terkadang yang menurut kita hari ini baik, belum tentu nanti di masa depan baik untuk kita. Jadi kalau hari ini adik-adik misalkan ada di antara yang sedang di ibu, tenang saja. Yakin husnudzon pada Allah bahwa Allah sedang mempersiapkan kehidupan yang lebih baik buat panjenengan. Bapak, Ibu, guru, ustaz-ustazah semua yang hadir, yang hari ini sedang diuji oleh Allah, tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya bahwa semua yang Allah berikan kepada kita ini bagian dari proses kehidupan kita yang sedang Allah proses sehingga di akhirnya kita menjadi pribadi insan kamil, pribadi yang sempurna, pribadi yang baik. Gitu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana penyikapannya? Contoh Rasulullah penyikapannya. Rasulullah sedikit pun dari lisannya tidak ada pengeluhan, tidak ada keluhan ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau nangis karena manusiawi nangis ya, tapi tidak ada keluhan, apalagi menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan. Beliau tetap teguh, tahan, kokoh hatinya. Dan ini memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiapkan. Kenapa? Seorang nabi itu harus hatinya kuat, ulul azmi, hatinya kokoh kuat begitu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa Rasulullah menyikapi lulus ujiannya sehingga beliau betul-betul menjadi seorang yang suri teladan terbaik. Beliau menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik untuk semuanya. Apa langkah-langkahnya, apa sikapnya yang dilakukan Rasulullah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena terkadang kita ini diproses sama Allah, namun kita tidak tahan. Kita gagal di tengah jalan, sehingga apa yang ditakdirkan Allah tidak terjadi kepada kita. Kita butuh keyakinan kepada Allah bahwa kita terima apapun yang Allah berikan. Baik, sebelum kita lanjut kepada tema kita selanjutnya, kita sampaikan terlebih dahulu, kita jelaskan terlebih dahulu, kita perdalam terlebih dahulu contoh dari Rasulullah SAW, ya, teladan dari Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan paman, diisolasi kalau bahasa kita saat ini ya, dari keluarganya, hampir semua keluarganya, mendapatkan cemoohan dari banyak orang, dan Masya Allah beliau lulus. Ya, baik, apa saja sifat dari Rasulullah SAW yang membuat beliau tangguh? Dan insya Allah kalau adik-adik semuanya melakukan sifat-sifat ini, karakter-karakter ini, Bapak Ibu semuanya juga mempraktekkan, mengamalkan karakter ini, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kemudahan dalam hidup. Ya, baik. Sikap pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dimiliki Rasulullah saat Rasulullah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah beliau menerima ujian itu dengan lapang dada. Beliau sangat yakin bahwa semua yang terjadi kepadanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalam hadis disampaikan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah pena ya, kolam ya, pena. Dan semua kejadian itu tentang hidup kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Artinya apapun yang terjadi kepada kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya apa? Kita harus yakini bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada kita ini terjadi atas izin Allah.
Jika adik-adik semuanya yang hari ini kebetulan sudah kehilangan orang-orang yang dicintainya, ini kita yakini sebagai janji Allah, sebagai terjadi atas izin Allah. Atas takdir Allah, atas izin Allah. Apapun yang terjadi hari ini atas izin Allah. Dengan kita yakini bahwa ini atas izin Allah, maka kita akan menerima. Menerima itu, ya ada sih sakitnya, ada dalam diri kita sakit. Terus mungkin kita sedih, ada sedih itu manusiawi. Namun lisan dan hati kita tidak pernah protes sama Allah. Itu makna menerima. Ya ada ya. Insya Allah kalau ada tangguh, kokoh, tidak protes dengan apapun yang hari ini diterima oleh adik-adik semuanya, insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Terima. Nerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Atau sebaliknya, adik-adik ini hari ini dalam kondisi dimudahkan oleh Allah. Ayah ibu lengkap, fasilitas hidup nyaman, ya, pulang diantar pakai mobil, pokoknya semuanya ada lah gitu. Adik-adik ini senang hidupnya karena kebetulan ditakdirkan oleh Allah, ayah ibunya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, sehingga adik-adik merasakan nikmat hidupnya itu tidak ada kekurangan. Beli apapun, mau minta apapun dikasih sama bapak ibu, sama ayah dan ibu ya, sama umi ya, sama abi itu dikasih gitu. Beli apa dikasih, beli apa dikasih, beli apa dikasih. Kenapa? Karena saking sayang kepada kalian. Dan kalian merasa tidak ada masalah dalam hidup saya gitu. Kenapa? Karena terbiasa dengan begitu. Ingat itu juga ujian. Hati-hati, itu juga ujian. Ujian apa? Ujian untuk kita mensyukurinya. Harus kita syukuri bahwa kita berada dalam kondisi senang itu atas Allah juga. Maka kita wajib bersyukur. Seluruh kebaikan orang tua ini dengan cara kita menjadi anak yang soleh, yang baik. Justru jauh lebih berat ujian ketika teman-teman, adik-adik semuanya dimudahkan semua keinginannya, berada di lingkungan yang sangat baik, itu sangat berat ujiannya dibandingkan adik-adik yang hari ini mendapatkan ujian yang ujiannya adalah kehilangan ayah, kehilangan ibu, atau ayah ibunya masih ada tapi ada dalam kekurangan. Jauh lebih berat teman-teman, adik-adik yang dikasih oleh Allah kemudahan. Kenapa? Terkadang menggampangkan. Jadi di rumah ini ya daripada belajar lebih baik main game dan sebagainya. Tapi bagi adik-adik yang dikasih oleh Allah kesulitan, orang tuanya dikasih kesulitan sama Allah, mereka mulai dewasa, mulai mengerti orang tua. Aduh, orang tua saya sulit, menahan keinginan untuk beli baju, menahan keinginan untuk beli HP, kasihan ibu, kasihan ayah. Bahkan dia sudah mau untuk sholat malam, nangis di sisi Allah, mengatakan Allah kasihan. Kalau tidak salah, tapi adik-adik ini kelihatannya saya ya, pernah saya sampaikan tentang cerita kerang rebus dan kerang mutiara, kalau tidak salah. Semoga masih ingat ya, kerang rebus sama kerang mutiara. Ceritanya begini. Jadi kerang rebus sama kerang mutiara ketika kecilnya sama-sama kerang. Ya, sama-sama kerang. Nah, namun yang membedakan kerang mutiara ini dia saat kecil terkena satu barang ya, bisa jadi itu kerikil ya. Kalau ceritanya kan panjang, saya singkat saja. Itu adalah ada kerikil masuk ke dalam tubuhnya sehingga sang kerang mutiara ini ketika kecil sudah merasa kesakitan. Bilang, aku nggak bisa mengambil itu. Tahan aja kamu, balutlah rasa sakit dengan air mata. Tiap hari gitu dibalut dengan air mata si pasir itu. Lama-kelamaan menjadi besar dan rasa sakitnya hilang. Nah,
Sama-sama besar, beda dengan kerang rebus. Kerang rebus ini ya tidak ada rasa sakit sehingga dia bermain saja, tidak ada perasaan sakit dalam dirinya. Nah, ternyata ketika besar, sama-sama besar, ternyata yang satu kerang mutiara ini karena dia sudah merasa sakit dan dia balut rasa sakit dengan air matanya, saat dia besar, ternyata pasir ini berubah menjadi mutiara. Sedangkan kerang rebus tidak memiliki apapun. Dan ketika dua-duanya besar, ternyata nilainya beda. Kerang rebus itu sekilo 7.500, kerang mutiara satunya bisa 100.000, bisa 1 juta, tergantung mutiaranya. Kenapa begitu? Karena ketika kecil dia mengalami sebuah fase yang begitu sangat berat. Nah, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi adik-adik yang hari ini diberikan oleh Allah takdir kesulitan, nikmati kesulitan ini, tingkatkan rasa syukur kepada Allah, teguh abah, tidak boleh minder, tetap harus teguh. Bagi adik-adik yang hari ini diberikan oleh Allah, dimudahkan semua kesulitannya, dimudahkan semua urusannya, ada dalam lingkungan yang sangat menyenangkan, ingat, adik-adik tidak boleh terlena. Adik-adik harus punya target, karena tidak selamanya orang tua kita mendampingi. Sehingga dari sekarang tetap harus seperti Rasulullah. Rasulullah tetap berlatih sejak kecil, mengembala kambing, berjualan. Panjenengan harus tetap mandiri. Sehingga nanti ketika besar, tetap menjadi mutiara yang indah. Ini yang pertama. Rasulullah SAW ketika dikasih oleh Allah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau begitu menerima dengan lapang dada, menerima tanpa ada protes sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terimalah ujian itu dengan baik. Itu yang pertama. Karena atas takdir Allah, atas izin Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW meyakini bahwa semua ujian yang diberikannya ini ada dalam kemampuannya. Saya ulangi adik-adik ya. Ada dalam kemampuan Rasulullah SAW. Kenapa? Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahwa Allah memberikan kepada kita ini beban itu ada dalam kemampuannya. Maka selalu optimis. Beliau selalu optimis, selalu ceria, selalu yakin dengan dirinya. Bahkan Rasul mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah atas semua takdir yang Allah berikan. Bersemangat gitu. Ya. Bahwa panjenengan mampu, panjenengan ada di SMPIT Al-Islam ini mampu untuk menyelesaikannya dengan nilai terbaik. Dengan nilai yang bagus. Walaupun hari ini kondisi realitanya kita tidak bisa ke sekolah karena sedang diuji sama Allah berupa corona. Mungkin juga di rumah sedang ada ujian yang lain yang Allah berikan kepada keluarga kita. Mampu tidak? Mampu. Kenapa? Semuanya ada dalam kemampuan. Sehingga Rasulullah selalu optimis dalam hidup. Optimis. Yang ketiga, pernah suatu saat Rasulullah SAW ini diajak main gitu oleh teman-temannya. Nah, mungkin kelebihan mainnya Rasul mengatakan, aku diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Maksudnya, aku diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Jadi beliau jarang sekali main-main. Walaupun ya main tetap, tapi beliau jarang sekali. Kenapa? Beliau meyakini bahwa beliau diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Beliau mempersiapkan dirinya. Dan hari ini teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru, survei membuktikan, walaupun teman-teman ini di rumah, itu sekarang ada mainan baru. Mainan barunya adalah game. Ya sih di kamar, tapi nge-game. Ya, lama itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa seharian gitu. Bisa seharian itu kalau adik-adik perempuan apa ya, softkan gitu ya, nonton YouTube gitu ya, atau nonton apa ya, nonton hal-hal yang disukai kalian gitu. Ingat, Rasulullah menyampaikan ketika masih mudanya remajanya mengatakan, aku diciptakan bukan untuk itu. Artinya bukan untuk main-main. Main-main boleh, karena bagian dari refreshing kita. Namun kita diciptakan bukan untuk main-main, teman-teman. Kita diciptakan untuk punya tanggung jawab besar di sisi Allah. Sehingga tetap berlatih.
Walaupun kita di rumah, targetkan ada sesuatu yang kita lakukan. Rasulullah SAW, beliau selalu mengisi harinya dengan berlatih. Ya, mengembala kambing, berjualan, Masya Allah. Ini yang harus kita bangun. Ya. Ada berikhtiar seperti Rasulullah, berjualan. Ya, aduh saya malu berjualan. Ya minimal jualannya sama ibu gitu ya. Bahwa saya mau nyuci, mau beresin rumah, tapi nanti dibayar ya. 100.000, nah, itu boleh. Nah, atau terserah adik-adik. Intinya adik-adik berlatih untuk terus meningkatkan kapasitas keahlian. Kalau punya cita-cita menjadi penghafal Quran, berlatih dari sekarang menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Kenapa? Karena masa muda ini jangan sampai kita membiarkan sia-sia. Ya. Nanti kalau sudah kayak Ustadz nih, kayak Kang Usep nih, ini baru kita nyesel. Aduh, dulu kenapa aku muda tidak serius ya belajarnya. Aduh, kenapa kok begini? Dapat dulu ketika kecil menyesal, tapi menyesal ketika sudah tua itu ya nggak boleh kan gitu. Nah, yang ada adalah jadikan ini sebagai pelajaran buat adik-adik, buat teman-teman, bahwa jangan sampai kita membiarkan waktu yang sangat berharga hilang. Ya. Boleh main, boleh. Tapi kalau kita ingin mencintai Rasulullah, ingin meneladani Rasulullah, Rasulullah tidak berlebihan dalam main. Beliau mengatakan, aku diciptakan bukan untuk main-main. Gitu teman-teman. Semoga Allah berkahi dan teman-teman semuanya betul-betul menjadi pribadi yang paham tentang diri. Yaitu saya diciptakan bukan untuk main game. Walaupun main game boleh saja, tapi jangan berlebihan. Saya diciptakan bukan hanya untuk nonton HP, nonton YouTube. Saya diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai Abdullah. Yang utama itu berlatih untuk menjadi pribadi yang baik. Yang utama itu kita berlatih untuk selalu menjadi hamba Allah yang taat. Nah, boleh main-main. Tapi dikit-dikit aja. Jangan kebablasan. Sampai seharian main. Nah, ya, terus kalau gitu gimana kita? Karena kita diciptakan bukan untuk main. Nah, itu Rasulullah SAW ya. Bagaimana beliau menyikapi tentang kehidupan itu dengan optimis. Jadi teman-teman optimis, yakin, terima apapun yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena semuanya begitu sangat penting buat kita ya. Nah selanjutnya, yang keempat, yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mendapatkan ujian itu kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau selalu memohon kepada Allah. Pernah kan ingat di dalam sejarah yang mungkin sudah disampaikan oleh para ustadz kita, bahwa Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif ya. Beliau dakwah ke kota Taif, beliau pakai pakaian yang baik, yang bersih, yang harum, dengan harapan nanti di Taif beliau diterima dan dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Saat itu beliau sudah sedang sedih. Kenapa? Kehilangan istri tercintanya, kehilangan paman tercintanya. Beliau ingin mendapatkan hiburan. Hiburannya mendapatkan pengikut yang lebih banyak, gitu kan? Banyak orang yang bisa masuk Islam. Namun Allah takdirkan ketika beliau datang ke kota Taif, bukan sambutan yang diterima oleh beliau. Beliau malah dilempari batu, dikejar anak-anak kecil, orang gila, Masya Allah. Sehingga beliau lari sampai ke gunung dan beristirahat di gunung tersebut sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat itu sesungguhnya malaikat penjaga gunung datang ke Rasulullah dan mengatakan, memohon, ini memohon beliau. Malaikatnya memohon, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyuruhku untuk melemparkan gunung ini ya, dan mengubur hidup-hidup seluruh orang Taif, seluruh masyarakat Taif. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Ini luar biasanya Rasulullah. Ketika ada tawaran dari malaikat seperti itu, mungkin kalau kita langsung mengiyakan ya, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah berdoanya begini, ya Allah, mereka belum tahu aku. Kalau hari ini mereka tidak
beriman kepadaku dan kepadamu ya Allah, beriman kepadamu dan beriman kepadaku, maka izinkan nanti anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah dan mengikuti aku. Dan kita tahu setelah beberapa lama, beberapa kurun waktu, Taif adalah satu-satunya jazirah Arab yang semuanya memeluk Islam. Kenapa? Karena beliau ini tidak mendengarkan nafsunya, tapi mendengarkan batinnya. Beliau lebih memilih untuk selalu bertemu dengan Allah. Jadi kalau teman-teman hari ini mendapatkan ujian dari Allah, jangan lari dari Allah, tapi mendekatlah kepada Allah. Ada kisah ya, kisah tentang orang-orang yang ya di zaman sekarang aja lah gitu ya. Orang-orang yang adik-adik, bukan orang dewasa tapi adik-adik sudah ditakdirkan oleh Allah ini, dilatih oleh orang tuanya, semua keinginannya itu minta kepada Allah. Mungkin ada yang sudah mendapatkan kisah ini. Jadi ada seorang anak perempuan, dia ini sepatunya sudah sobek ya, sudah mangap, sepatunya sudah mangap gini. Terus bilang kepada ayahnya, Abi, sepatu saya sudah sobek, beliin dong. Dasar Abi itu lemah. Yang lemah diminta itu gak bisa. Kamu minta sama yang kuat, yang maha kaya. Mintanya sama Allah. Terus gimana? Ya udah kamu bawa sepatunya sholat duha, terus bilang sama Allah, ya Allah sepatu saya udah sobek, saya minta sepatu. Diajari sama ayahnya tidak minta kepada makhluk, tapi minta kepada Allah. Dilakuin sama beliau ini, adik kita kecil ini, doa sama Allah. Doa sama ya Allah, sepatu saya udah sobek, minta sepatu saya. Apa langsung sepatunya turun dari langit? Ya tidak. Tiap hari gitu, bilangnya ayahku pelit, gak mau beliin, suruh minta sama engkau. Nah ayahnya lupa tuh keinginan anaknya ini. Lama gitu, terus beliau diundang di sebuah perusahaan sepatu. Dan saat itu beliau dibawain barang, sepatu warna merah bagus. Beliau nggak sadar, beliau nggak ingat bahwa dia butuh sepatu. Sampai ke rumah, anaknya menyambut dan bilang, Abi bawa apa itu? Ini yang bawa sepatu. Alhamdulillah, bat ini sepatu dari Allah untukku. Pas dibuka, betul, sepatunya cocok dan pas dipakai oleh anak ini. Nah, anak ini akhirnya meyakini bahwa apapun minta kepada Allah. Sampai sekarang setelah dewasa pun, mintanya sama Allah. Ini adalah contoh dari Rasulullah. Kalau adik-adik, bapak ibu semuanya, ustadz-ustadzah semuanya, membutuhkan sesuatu, minta langsung sama Allah. Memang nanti wasilahnya orang tua membelikan, atau kepala sekolah membelikan, atau yayasan membelikan, itu wasilah. Tapi semuanya kita mohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Teladan yang paling penting buat kita adalah ketika Rasulullah SAW meminta sesuatu, Rasul selalu memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ingat juga kan ketika perang Badar ya? Saat perang Badar beliau Allahu Akbar, beliau merasakan kekhawatiran. Kenapa? Karena ada 300 orang bertemu dengan 1000 orang. Kan secara analisa pasti yang kalah yang kecil kan, yang 300. Para sahabat ini 300 dan tidak siap perang, sedangkan dari kaum musyrikin pada waktu itu, kaum Quraisy pada waktu itu 1000 dan bersiap untuk perang. Nah, Rasul memohonnya kepada Allah. Minta kepada Allah dan Allah mudahkan, Allah berikan kemenangan di perang Badar. Begitu juga ketika perang Uhud. Allahu Akbar. Saat perang Uhud juga sama. Ketika Rasulullah SAW saat itu mengalami kekalahan, sampai giginya ini berdarah gitu ya. Saat itu juga salah satu dari malaikat penjaga gunung datang untuk memohon kepada Nabi Muhammad, memohon gitu, agar gunung ini diletakkan atau dihancurkan saja. Aku akan angkat gunung ini, lalu aku akan
kubur tuh, dilemparkan kepada musuh-musuh Islam ini sehingga mereka musnah semuanya. Tapi Rasulullah tidak memohon itu. Rasul tetap memohonnya adalah kebaikan. Masya Allah. Kekuatan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi tahapan yang ketiga, apapun yang kita minta, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir dirahmati Allah, karena waktunya yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau selalu melatih kekuatan hati. Ya. Kenapa disebut dengan ulul azmi? Karena beliau adalah orang yang kuat hatinya. Dan kekuatan hati ini identiknya dengan sabar. Jadi, apa itu sabar? Sabar itu adalah keterampilan, keahlian untuk menghadapi satu kejadian yang tidak kita sukai. Tanpa saya memberikan fokus hari ini, fokus kita hari ini adalah tentang sesuatu yang tidak kita sukai. Karena terkadang kita ini tidak berhasil di tempat ini, ya. Sering kita ini mengeluh, akhirnya putus asa. Nah, salah satu yang dimiliki oleh Rasulullah adalah kekuatan hati. Beliau selalu bersabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sabar itu keahlian kita untuk menghadapi semua yang tidak kita sukai. Dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ayat selanjutnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di garis bawahi, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita bersama orang tua saja udah seneng. Jalan-jalan sama orang tua seneng. Orang tua kita pergi jauh gitu. Terus kita dapat kabar orang tua mau pulang. Itu seneng banget. Hari pertama bersama orang tua seneng, bahagia. Mungkin adik-adik ada yang orang tuanya jauh ya, tugasnya di luar kota, di luar Jawa gitu. Terus bilang, Abi mau pulang. Wah, langsung seneng banget gitu. Dan ketika bertemu itu asik. Atau adik-adik berada di pesantren. Terus mau pulang rumah. Dijemput sama bapak ibu. Aduh, senengnya minta ampun. Nah, itu ditemani dengan orang tua saja, senengnya luar biasa. Bagaimana kalau kita bersama dengan yang menciptakan orang tua, yaitu Allah. Itu semakin senang tentunya. Nah, caranya bagaimana? Untuk kita dibersamai oleh Allah itu caranya kita menjadi orang yang sabar. Jadi, kalau hari ini kita sedang mendapatkan ujian dari Allah, sesungguhnya ada peluang besar buat kita. Allah membersamai kita. Caranya bersabar. Ya. Caranya Masya Allah. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah hampir jam 10. Kesimpulannya adalah untuk teladan yang bisa kita bahas hari ini adalah teladan Rasulullah SAW dalam kehidupan. Jadi orang besar itu pasti dimulai dengan sesuatu yang sulit di masa hidupnya. Dan dia menerima kesulitan itu lalu dijadikan olehnya sebagai pelajaran hikmah yang menguatkan hidupnya di masa depan. Bagi adik-adik yang hari ini sedang diuji oleh Allah, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari orang tua, terima saja. Insya Allah kalian akan menjadi orang besar di masa depan. Insya Allah saya meyakini bahwa keluarga besar SMP IT Al-Islam Kudus, ya, adik-adik semua adalah calon pemimpin di masa depan. Karena itu terima kalau hari ini kita diuji oleh Allah. Tetap optimis, tetap yakin kepada Allah. Insya Allah panjenengan akan menjadi orang hebat, orang besar. Dan kau sekali lagi, teguh, sabar, semangat, optimis apapun masalahnya. Fokus pada cita-cita. Insya Allah kalian menjadi orang sukses.
Demikian bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusef Badruzzaman. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yusef Badruzzaman dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa. Acara selanjutnya adalah doa. Doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Aziz Nur Elsi. Kepada Ustadz Aziz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, acara kita sudah mendekati akhirnya dan marilah kita tutup acara kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita dari awal sampai akhir nanti adalah majelis yang barakah. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat dari majelis yang kita dengarkan tadi. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jam'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an mubarakan wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah. Amin. Illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ja'alna wa auladana wa tulabana wa talabatina min ahlil khair wa min ahlil ibadah wa min ahlil ta'ah wa min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk wa la taj'alna min ahlil dhair wa tughyan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira.
Allahumma bihubbina linabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lana li fi'lil khairati wa tarkil munkarat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Semoga acara ini bermanfaat dan menambah iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asikku sampai di sini.